Halo para pendengar Kopi Hitam. Kali ini saya harus meyakinkan bahwa telinga kalian dalam kondisi fit. Karena malam ini saya akan membacakan cerita yang mungkin bikin telinga kalian lelah. Ceritanya panjang, tapi dijamin gak membosankan. Kalau ternyata kalian bosan, berarti telinga kalian yang gak fit. Bukan salah saya ya. Cerita ini ditulis oleh penulis yang sama yang menceritakan tentang ekspedisi Alas Purwo. Tulisan ini saya ambil dari mojok.co. Yaudah, saya mulai bacakan ya. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Sebuah kisah nyata yang berjudul Misteri Hutan Pulau Sari. Ditulis oleh Agnes Putri Widiasari. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman ketika mendaki Gunung Pulau Sari, gunung yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Belum lama ini saya mendaki ke sana dan kisah aneh mengiringi saya selama menapaki Gunung Keramat di daerah Pandeglang, Banten. Ide mendaki Gunung Pulau Sari di Banten muncul dari tengah obrolan bersama teman. Ide itu tercetus ketika sedang asik ngopi bareng di Starling di daerah Jakarta. Saya tidak akan menyebutkan nama asli teman saya. Sebut saja namanya Bambang. Saat itu Bambang sedang bercerita tentang pengalaman mistisnya di Gunung Lawu. Kami saling berbagi cerita tentang pengalaman mistis ketika mendaki gunung. Kalau Bambang bercerita soal Gunung Lawu, saya membalasnya dengan cerita di Gunung Gede Pangrango. Saking serunya berbalas cerita, abang tukang Starling ikut nimbrung. Si abang bercerita bahwa di Pandeglang juga ada gunung yang tidak begitu tinggi dan tidak aktif. Nama gunung itu adalah Gunung Pulau Sari. Si abang memang asli orang Pandeglang, Banten. Dia bercerita dengan antusias bahwa ada banyak misteri yang masih tersimpan di dalam rapatnya hutan Gunung Pulau Sari. Tak terkecuali soal bola api terbang. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu ceritanya mengenai bola api yang melayang-layang di Gunung Pulau Sari. Mendengar cerita si abang, saya langsung tertarik mendaki dan mengenal misteri di sana. Ditambah lagi, Gunung Pulau Sari juga merupakan saksi bisu sejarah Banten. Saya sebagai orang Banten jadi penasaran. Sekali lagi, saya perlu menegaskan di sini kalau saya itu sebetulnya penakut. Namun rasa penasaran di dalam dada saya sulit sekali ditekan. Maka tidak ada salahnya melatih mental dan nyali di sana. Setelah mendengar cerita si abang Starling, Bambang juga tertarik. Apalagi setelah mendengar cerita soal jalur pendakian dari si abang. Tak banyak pikir, Bambang menegaskan akan berangkat besok paginya. Saya langsung memasang raut wajah tidak percaya dan ragu. Ya gimana gak kaget. Perjalanan mendaki kali ini super dadakan. Ditambah personilnya cuman saya sama Bambang. Heh Bambang, yang bener aja kamu, yakin berdua doang? Tanya saya sembari menatap tajam ke arah laki-laki berumur 28 tahun itu. Lah, yakin atuh, besok langsung. Nih gelas kopi habis, aku antar ke rumah kamu, biar kamu bisa prepare ngedaki besok. Ucap Bambang yang langsung menyeruput habis kopinya. Wah, emang rada-rada sakit nih orang. Balas saya masih tidak habis pikir. Udah, aku tahu kamu juga kepo kan? Ucap Bambang lagi. Ya iya sih, tapi gak besok juga Bambang. Yang mendadak biasanya malah jadi loh Nes. Jawab Bambang menegaskan. Akhirnya malam itu
saya diantar Bambang pulang. Sesampainya di rumah, saya langsung sibuk menyiapkan perlengkapan untuk mendaki. Ketika sudah selesai, ponsel saya tiba-tiba berbunyi. Bambang menelpon untuk memberitahukan bahwa besok pagi akan menjemput saya dengan motor. Saya langsung mengiyakan dan cepat-cepat beranjak tidur. Sekitar subuh, saya sudah terbangun. Jujur, saya agak merasa aneh dengan mimpi semalam. Semenjak kejadian Alas Purwo 7 tahun silam, saya sering memimpikan hal-hal yang aneh. Akhir cerita dari Alas Purwo itu masih menemani saya selama 7 tahun ini. Bisikan yang tertinggal dari Alas Purwo itu masih setia menemani. Saya takut, tapi tidak terlalu memusingkannya. Selesai sholat subuh, tidak sampai 10 menit, suara motor Bambang terdengar dari depan rumah. Kami pun berangkat menuju Banten. Selama perjalanan, kami banyak mengobrol soal jalur yang akan diambil. Bambang bilang kami akan lewat Mandalawangi di Cilentung. Tapi sayangnya nggak tahu kenapa, ternyata jalur Cilentung itu masih ditutup. Maka kami berhenti sejenak sembari nanya juga ke beberapa warga sekitar. Akhirnya kami memutuskan untuk lewat jalur baru via Saketi. Kalau saya pribadi, jalur Cilentung rasanya lebih aman. Abang Starling juga sempat bilang supaya kami mengambil jalur Cilentung. Tapi karena jalur itu ternyata ditutup, akhirnya kami harus putar balik dan perjalanan jadi makin panjang. Kurang lebih 1 jam. Perjalanan menuju base camp memang agak susah karena sempit. Ada bagusnya juga kami membawa motor ketimbang mobil. Lagian kan cuman berdua. Simaksi Gunung Pulau Sari sekitar 25.000 dan biaya parkirnya Rp5.000. Base camp via Saketi dikelola oleh RW sekitar. Kalau dari informasi yang saya dapat, jalur Saketi ini memang masih jalur baru yang diresmikan tahun lalu. Dibandingkan gunung-gunung lain, Gunung Pulau Sari ini memang masih tergolong sepi. Iya, memang kebanyakan yang suka mendaki ke Gunung Pulau Sari ya biasanya memang warga sekitar atau anak-anak sekolah di sekitar Pandeglang. Jadi memang sepi sekali dari pendaki luar daerah, ujar pengelola base camp. Namanya Pak Udin. Dia juga ketua RW setempat. Kami mengobrol sedikit sambil ngopi. Menurut Pak RW, Gunung Pulau Sari adalah gunung yang dikeramatkan warga sekitar. Sedikit ada sensasi rasa takut mendengar penjelasan Pak RW. Setelah mengumpulkan semangat, kami memulai pendakian. Saat itu saya cuma bawa daypack sementara Bambang membawa carrier 50 liter. Setelah mempersiapkan segala hal, kami memulai perjalanan menuju puncak Gunung Pulau Sari. Di awal perjalanan, jalur Saketi ini cukup banyak persimpangannya. Jadi, saya dan Bambang mengikat seutas tali rafia sebagai petunjuk jalannya. Mengikuti arahan tadi, saya dan Bambang sibuk melihat-lihat sekeliling kami. Jalurnya juga tertutup banget, jadi agak sulit. Ditambah kita berdua cukup nekat karena nggak pakai guide lokal. Setelah perjalanan cukup lama, kami akhirnya sampai di shelter Parigi atau shelter 1. Kami memang sengaja berjalan pelan karena menikmati alam sekeliling. Ditambah lagi medan tanahnya itu tanah merah sehingga licin. Jadinya kami harus ekstra hati-hati. Kami harus terus mengobrol supaya rasa lelah ini tidak membuat mental saya ambruk. Saya mulai kelelahan karena jalurnya terus menanjak. Estimasi sampai di shelter itu memakan waktu kurang lebih 1 jam. Di shelter kami juga bertemu beberapa pendaki lain yang sepertinya hendak turun dari Gunung Pulau Sari. Karena kami benar-benar baru menjelajah gunung ini, kami banyak ngobrol dan bertanya mengenai jalur ke arah puncak. Neng sama akangnya kalau mau naik nanti hati-hati ya, supaya nggak kesasar. Kalau bisa lihat tanda yang ditinggalin sama pendaki-pendaki sebelumnya. Nanti kalau udah ketemu gubuk, belok kiri ya Neng, jangan kanan. Ucap salah satu pendaki laki-laki yang kelihatannya berumur 30 tahunan.
Kami beristirahat cukup lama di sana. Paginya kami juga belum sempat makan, jadi kami sekalian mengisi perut. Saat itu hari mulai siang. Selesai makan, kami melanjutkan perjalanan. Beberapa lama berjalan, benar saja kami mendapati sebuah gubuk. Sesuai petunjuk pendaki itu, kami berbelok ke kiri. Tunggu, kata Bambang sembari menarik daipek saya. Dia menahan saya dan dahinya sedikit mengkerut. Ini beneran jalannya ya? Kok aku gak lihat jalan setapak dah? Bambang ragu melihat jalur di sebelah kiri yang masih dipenuhi oleh dedaunan dan semak belukar. Lah, tadi kata pendaki itu lewat kiri kan? Udah jangan banyak mikir. Lihat tuh, langit udah mendung. Jawab saya sambil menunjuk ke arah langit. Cuaca mulai tidak bersahabat. Buru-buru kami melanjutkan perjalanan. Saya sudah mengira pasti di tengah jalan bakalan turun hujan. Dan benar saja, ketika sampai di area hutan bambu, hujan turun tiba-tiba dan cukup deras hingga menghalangi pandangan kami. Ditambah di sekitar sana tidak ada tempat beristirahat atau berteduh. Saya langsung buru-buru mengeluarkan jas hujan. Sialnya, resleting daipek saya macet di saat genting, jadi pakaian saya sempat basah. Saat di area hutan bambu ini, kami sebenarnya agak cukup bingung dengan jalurnya, karena ini persimpangan dan jalurnya cukup banyak, membuat kami berdua harus lebih fokus dan lebih ekstra mencari tanda di tengah lebatnya hujan. Air hujan yang deras membuat pandangan mata menjadi terbatas. Suara hujan cukup deras membuat saya harus berteriak ke Bambang. Woi, ini gimana nih? Aku belum nemu tanda jalannya. Ucap saya berbicara cukup kencang. Bambang pun masih celingak-celinguk mencari tanda arah jalan hingga kami cukup lama mengelilingi hutan bambu itu. Singkatnya, kami ini tersesat. Karena sedari tadi, kami selalu balik di tempat yang sama. Wah, anjir, gimana ya? Coba deh, bentar tak cari dulu. Kamu tunggu di sini ya, kata Bambang yang berniat mencari tanda arah jalan meninggalkan saya di tengah bambu-bambu yang menjulang tinggi ini. Sontak saya menarik tangannya, hingga badannya sedikit tertahan. Bambang pun langsung menatap saya dan bertanya, "Kenapa? Kamu takut?" Tanya Bambang menebak saat melihat raut wajah saya. "Aku ikut aja ya," jawab saya yang akhirnya berjalan mengikutinya sambil memegang tali yang terikat di carrier miliknya. Kami berdua berusaha untuk mencari jalan dan juga tanda arah. Kami merasa sudah terlalu lama di area itu. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 3 sore, berarti kami udah 2 jam berputar-putar di hutan bambu. Tiba-tiba saja saya teringat kejadian di Alas Purwo bersama Uncle Jack. Mungkin karena kelelahan, saya mulai agak emosi. Ditambah pakaian basah yang saya kenakan membuat badan tidak nyaman. Ini kenapa lagi sih? Aku salah apa ya? Perasaan tersesat mulu, enek lama-lama. Ucap saya menyesali keadaan. Padahal tidak seharusnya saya ngomong sembarangan seperti itu. Bambang hanya diam dan fokus mencari tanda arah hingga hujan agak sedikit reda. Setelah agak reda, kami baru bisa menemukan tanda jalan berupa panah berwarna biru yang berada di batang pohon yang tumbang. Ketika kami hendak melewati jalan itu, saya merasa ada sesuatu yang terlempar ke arah kami dari belakang. Refleks, saya menengok ke belakang, tapi tidak menemukan apa-apa. Sebenarnya sedari masuk Banten hingga mencapai hutan bambu Gunung Polosari, ada rasa gelisah yang saya pendam. Rasa itu kuat ketika kami berdua berputar-putar arah di tengah hutan bambu. Pakaian yang basah dan kabut tipis mulai membuat saya merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang. Hari juga semakin gelap. Agak berisiko kalau terus memaksakan untuk tektok karena kami benar-benar awam dengan medan. Ditambah sulitnya mencari tanda arah jalan. Akhirnya kami mencari permukaan tanah yang datar untuk mendirikan camp.
Bambang buru-buru membersihkan semak belukar dan saya mulai membangun tenda. Lalu Bambang membuat perapian untuk memasak makan malam. Setelah tenda berdiri, saya langsung mengganti pakaian basah. Setelah itu, saya menjemurnya dekat api unggun yang dibuat Bambang. Cuaca pegunungan Banten jadi terasa sangat dingin. Saya melingkarkan selimut tipis di punggung untuk menghangatkan tubuh yang menggigil. Bunyi suara kayu yang terbakar menjadi satu-satunya suara di tengah hutan Gunung Pulosari. Kami tidak banyak mengobrol. Karena sepi, kami gampang kaget ketika suara burung terdengar di dekat camp. Suaranya mirip burung gagak. Wah, anjir, bikin kaget aja, seru Bambang sambil menyantap makanannya. Lagian kenapa sih diem-dieman, kayak lagi marahan aja, ucap saya sambil tertawa melihat raut Bambang yang kaget saat itu. Kami pun mengobrol untuk mengusir dingin. Malam itu kami banyak bercanda di tengah gelap dan sunyinya gunung. Hingga tiba di mana ada suatu ide gila yang muncul dari percakapan kami. Bambang berniat untuk tidak tidur dan memilih untuk mengeksplorasi sekitar wilayah pegunungan. Dia berniat mencari bola api yang katanya sering muncul di Gunung Pulosari. Bambang memang terkenal dengan tingkahnya yang nyeleneh dan suka mencari hal-hal yang berbau mistis. Jangan macem-macem deh. Saya memotong pembicaraan dan tegas menolaknya. Laki-laki itu tertawa keras memecah keheningan malam. Saya merasa kesal dengan sikapnya yang seenak jidat itu. Apalagi sebenarnya sedari tadi saya mendengar suara bisikan. Tanpa sadar, saya malah fokus mendengarkan suara bisikan tersebut. Dan tiba-tiba saja, saya tiba-tiba berteriak seperti orang ketakutan. Saya menutup mata rapat-rapat. Sekujur tubuh saya berkeringat dingin. Bulu kuduk saya juga berdiri. Sekilas tadi, saya melihat sosok makhluk menyeramkan dan bahkan saya tidak sanggup mendeskripsikan wujudnya dengan detail karena saking seramnya. Penampakan itu terjadi dengan cepat, mungkin sepersekian detik saja. Bambang yang melihat tingkah saya itu langsung mendekat dan duduk di hadapan saya. Dia terlihat panik dan mencoba untuk menyadarkan saya. Dia mengguncangkan tubuh saya hingga saya akhirnya membuka mata. Jujur, saya tidak berani menengok ke kanan atau ke kiri. Mata saya tertuju ke bawah sembari pelan-pelan melihat wajah Bambang. Aku masuk tenda aja ya, capek, ucap saya dengan suara pelan. Entah kenapa saya enggan untuk menceritakan kejadian tadi. Di dalam tenda, dia berusaha mencari tahu alasan saya sempat histeris. Namun saya hanya menggelengkan kepala dan tetap meminta dia untuk tidak berbuat aneh-aneh. Kali ini saya benar-benar sampai memohon. Melihat saya yang masih pucat, Bambang pun akhirnya menyetujui dan tidak berbuat yang aneh-aneh. Langsung saja saya masuk ke sleeping bag dan mencoba untuk tidur. Bambang memutuskan kembali berjaga di luar tenda. Meski sudah berada di sleeping bag, saya masih sulit untuk tertidur. Sudah beberapa kali mencoba, tapi mata ini tidak bisa diajak kompromi. Hawa di pegunungan Banten ini tidak mengganggu, hanya terasa berbeda saja. Akhirnya karena cukup kesal dan bosan, saya bangun dan keluar tenda. Tapi di luar saya tidak mendapati sosok Bambang. Api unggun masih menyala-nyala. Suara serangga malam menemani malam yang sunyi dan sepi. Saya duduk persis di depan tenda, memandangi api unggun itu, hingga saya dikagetkan dengan suara gemerisik dari balik semak. Siapa itu? Bambang? Jangan suka bercanda deh, gak lucu tahu, kata saya sambil celingungkan mencari sosok Bambang. Nyali saya mulai menciut ketika suara tawa anak kecil lirih terdengar. Suaranya pelan, namun seperti menempel di telinga. Saya ketakutan dan langsung masuk tenda.
lalu menutup pintunya rapat-rapat. Saya benar-benar langsung membungkus diri dengan sleeping bag dan memaksa mata untuk tidur. Entah bagaimana keadaan di luar, saya benar-benar tidak berani membuka mata. "Teteh, ayo main." Jika sebelumnya suara tertawa, kali ini ajakan untuk main. Suara anak kecil yang sukses bikin saya ketakutan. Saya hampir bisa melihat siluetnya di luar tenda ketika memberanikan diri melirik. Secara refleks, saya membaca ayat kursi, berharap sosok anak kecil yang ada di luar tenda itu cepat pergi. Setelah fokus membaca ayat kursi, saya tidak lagi mendengar suara anak kecil itu. Ketika sudah tidak terdengar suara lagi kecuali suara jangkrik, saya pun langsung keluar dari sleeping bag. Saya hanya bisa duduk bersila di dalam tenda. Gemetar di seluruh tubuh belum hilang. Mampus. Bambang kemana sih? Duh Agnes, ngapa jadi ciut gitu sih nyalinya? Katanya mau jadi berani. Bodoh. Ujar saya yang jadi ngomong sendiri. Saya menyalahkan nyali ini yang seperti roller coaster. Selang beberapa menit kemudian, saya bisa mendengar suara angin bertiup cukup kencang. Ditambah suara kresek-kresek ranting pohon yang saling bergesek membuat suasana semakin terkesan horor. Gunung ini terasa sangat mengancam, sunyi dan sepi. Sampai akhirnya suara anak kecil itu mengagetkan lagi. Kali ini dia minta tolong. Suaranya sangat mendesak. Saya yakin dia masih ada di luar tenda. "Teteh, takut. Tolong teh, takut." Di dalam tenda, saya hanya bisa menutup kuping, berusaha menahan suara itu masuk ke otak saya. Namun usaha itu tidak berhasil. Saya tidak berani bergerak, tidak berani membuka mata. Saya hanya bisa duduk bersila, lalu menangis. Saat itu, saya hanya bisa berdoa dan berharap Bambang cepat kembali. Namun, semakin saya menguatkan diri, suara bisikan itu kembali bergaung, menempel erat di telinga, menghantui. "Astagfirullah, ya Allah, tolong hamba." Saya beristighfar dengan suara yang agak tertahan oleh isak tangis. Saya menutup kedua telinga dan memejamkan mata. Ketika suara anak kecil itu sayup-sayup menghilang, kini suara Bambang terdengar lantang dari luar tenda. Begitu mendengar suaranya, saya jadi agak berani untuk merangkak keluar tenda. "Kamu kemana aja sih?" bentak saya sembari mendorong tubuhnya sampai Bambang tersungkur. Saya menangis sejadi-jadinya. Karena jujur, perjalanan pendakian ini terasa melelahkan, ditambah saya juga harus mendengar hal-hal yang tidak mau saya dengar sama sekali. "Kamu kenapa lagi sih?" tanya Bambang sembari mengguncangkan badan saya. "Aku mau pulang aja. Pokoknya besok, gak usah samit. Kita langsung balik aja," sahut saya menjawab pertanyaan Bambang. "Nes, aduh, beneran gak nyesel?" tanya Bambang lagi. Saya tahu Bambang sangat ingin sampai puncak Gunung Pulosari. Namun saya sudah tidak betah dan merasa terancam di pegunungan Banten ini. Bambang dengan sigap memberi saya selimut dan menyeduhkan segelas susu coklat hangat. Saya akhirnya menceritakan kejadian yang saya alami. Dari awal di hutan bambu hingga suara anak kecil yang mengajak main lalu meminta tolong. "Ah, udahlah, gak usah dibahas," ucap saya menutup obrolan. Melihat saya yang jadi tidak bersemangat, Bambang langsung berdiri dan meninggikan suaranya. "Tolong ya, saya tahu kalian ada di sana. Tolong gak usah ganggu kami. Karena kami juga gak ganggu kalian," ucap Bambang dengan suara lantang dan tegas. Kalau boleh saya katakan, ini orang memang tidak ada takut-takutnya sama sekali.
kecuali sama Tuhan dan mamanya. Saya menarik tangan Bambang, memperingatkan untuk tidak takabur ketika berada di pegunungan. Jangan memperburuk keadaan woi, udah duduk aja. Bambang kembali duduk, lalu dia menjelaskan kalau tadi menghilang karena buang air besar. Saya duduk termenung tanpa berkata-kata, memandangi api yang berkobar-kobar di atas batang kayu kering. Sebenarnya saat itu saya ingin cepat menyelesaikan pendakian ini. Tapi jujur, tantangan lewat jalur Saketi ini cukup melelahkan. Kami harus memanjat, merunduk, dan bahkan harus berjalan pelan karena tanah yang licin. Ditambah lagi medan kemiringannya juga tidak main-main. Jadi bisa dibilang cukup menguras tenaga dan mental. Saya dan Bambang masih terjaga hingga pukul 11 malam. Hujan sudah lama reda. Selang beberapa menit, kami dikagetkan dengan kedatangan seorang pendaki yang kemungkinan nyasar. Tubuhnya lemas dan bajunya kotor. Bambang dengan sigap menghampiri. Saya pun menolong untuk melepas karirnya dan membuatkan pendaki itu secangkir teh hangat. Bro, kamu gak apa-apa kan? Tanya Bambang memastikan kondisi laki-laki yang kelihatannya masih umur 20 hingga 25 tahunan. Pakaiannya kotor dan sepertinya dia dehidrasi. Saya memberinya teh hangat dan bubur instan. Dia melahap semuanya dengan cepat. Seakan sudah beberapa hari dia tidak makan dan minum. Setelah menyelesaikan makanan, dia menarik napas. Terlihat sangat lega. Bro, makasih banyak ya udah nolongin. Untung saya ketemu kalian. Udah 3 hari saya tersesat di gunung ini, ujarnya. Nama kamu siapa? Terus rombongan kalian ada berapa orang? Tanya saya sambil duduk memperhatikan pendaki itu. Nama saya Bagas. Rombongan kami ada 5 orang termasuk saya. Saya tersesat dan kepisah sama rombongan pas lewat Curug Putri. Di situ saya benar-benar antara percaya dan gak percaya. Saya benar-benar kayak orang linglung. Pas sadar-sadar saya udah sendirian. Jawab pendaki bernama Bagas itu. Saya jujur agak kaget. Setahu saya kalau mau ke Curug Putri lebih dekat kalau masuk lewat Cilentung. Sementara itu via Cilentung saja masih ditutup. Kamu masuk Cilentung lewat ilegal ya? Tanya saya. Bagas mengangguk. Entah apa yang ada di pikiran rombongannya sampai berani untuk menerobos masuk secara ilegal di pegunungan yang penuh misteri ini. Saya dan Bambang saling beradu pandang. Bambang menjelaskan bahwa kami berencana untuk summit dini hari nanti dan mengajak si Bagas untuk ikut. Siapa tahu bisa ketemu rombongannya di atas. Respon Bagas agak lama, seperti tidak yakin. Bambang pun dengan tegas menanyakan kembali apakah Bagas mau ikut atau tidak. Hingga akhirnya Bagas menceritakan sesuatu yang mungkin sulit untuk dipercayai. Bagas menceritakan semuanya. Dia tersesat selama 3 hari di Gunung Pulosari setelah terpisah dengan rombongannya saat berada di area Curug Putri. Menurutnya, kejadian itu terjadi begitu cepat di mana dia sempat dibuat linglung oleh sesuatu. Selama tersesat itu, dia mengalami hal-hal aneh dan menyeramkan. Dia merasa dirinya berputar-putar di tengah hutan dan selalu kembali ke Curug Putri. Bahkan, dia sempat melihat seekor makhluk besar hitam berburu lebat berada di kawasan itu. Karena saya lelah dan stok persediaan minum habis, akhirnya saya minum air curug. Setelah minum, saya sadar ada sesuatu di sekitaran tempat saya duduk. Ada makhluk besar dan tinggi, taringnya tajam dan berbulu hitam. Entah dia menyadari kehadiran saya atau enggak, saya langsung sembunyi di balik pohon sambil ngintip. Matanya merah kayak darah. Bagas menjelaskan semuanya dengan wajah yang panik dan ketakutan. Menurutnya, setelah melihat makhluk itu, Bagas langsung kabur dan mengambil jalur yang beda. Sampailah dia di tengah-tengah hutan berkabut. Bagas pasrah. Dia tidak tahu lagi harus kemana. Saya berjalan terus.
sampai saya sadar ada yang ngikutin saya, kayak semacam bola api melayang di atas langit. Awalnya saya pikir saya salah lihat karena efek lapar, tapi bola api itu kayaknya nyata. Entah itu pertanda baik atau buruk, yang jelas bola api itu menuntun saya ke tempat kalian. Mendengar ucapan Bagas, saya dan Bambang hanya beradu pandang dalam diam. Bambang pun menatap Bagas dengan tatapan yang tidak percaya. Bagas juga menceritakan bola api itu menghilang setelah bertemu dengan kami. Kalau kalian gak percaya, saya bisa buktiin kok kalau omongan saya ini gak bohong, ucap Bagas dengan tegas. Mungkin dia merasa kami tidak mempercayainya. Bukan gak percaya. Cuman kemarin tuh kita dengar-dengar dari orang sini, katanya bola api itu pertanda buruk. Kalau kejadiannya seperti itu, jujur kami agak khawatir nantinya jadi petaka buat kita semua, balas saya dengan agak ragu. Saya masih ingat betul omongan Abang Starling. Kalau dari cerita yang beredar, bola api itu bisa jadi pertanda buruk. Bagian terseramnya adalah kalau ada pendaki atau orang yang diikuti oleh bola api itu, orang tersebut bisa sampai meninggal. Tapi ya itu kan hanya sekedar cerita masyarakat. Kalau terlalu ditanggapi serius, malah ada kemungkinan terjadi. Malam itu setelah Bagas selesai bercerita, kami bertiga saling bergantian berjaga. Jadilah ketika Bambang tertidur, saya dan Bagas hanya berdua berjaga di luar tenda. Sebenarnya Bagas bisa saja tidur dan saya berjaga sendirian. Tapi saya merasa takut kalau sendirian berjaga. Saya tidak begitu banyak mengobrol dengannya. Kami hanya berdiam 1000 bahasa. Sampai ketika suasana canggung itu tergantikan oleh bunyi alunan gendang yang terdengar cukup jauh dari camp kami berada. Kamu dengar nggak? Tanya saya ke Bagas. Enggak dengar apa-apa tuh Mbak, jawab Bagas dengan wajah yang kebingungan. Dia mencoba mendengar dengan seksama, tapi tetap saja tidak bisa mendengar suara gendang tersebut. Itu suara gendang dari arah sana. Saya langsung menunjuk ke arah di mana Bagas muncul pertama kalinya. Bagas pun celingukan ke arah tersebut. Kami hanya mendapati pepohonan tinggi menjulang dan suasana gelap. Bagas mengambil senternya dan berjalan ke arah yang saya maksud. Dia mainkan senternya, menyoroti setiap sisi. Saya tidak beranjak dari tempat duduk, hanya memperhatikan dari kejauhan. Bagas pun memberi isyarat dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hingga saya tak sengaja melihat bola api yang melintas dengan cepat di atas Bagas. "Gas, cepetan balik!" seru saya sambil memberi isyarat ke Bagas agar pergi dari sana. Bagas yang melihat itu langsung berlari menghampiri. Lalu menanyakan mengapa wajahku terlihat seperti habis ketemu setan. Saya nggak berani menceritakan apa yang saya lihat. Lalu saya meminta Bagas untuk berjaga di luar dan saya masuk ke dalam tenda. Saya membangunkan Bambang. "Apa sih Nes? Aku baru tidur bentar udah digangguin aja," tanya Bambang dengan kesal karena merasa tidurnya diganggu. "Kayaknya kita nggak perlu ke puncak deh, langsung balik aja ya." Mendengar saya meminta pulang, Bambang pun langsung menatap saya dalam-dalam. "Serius? Yakin?" tanyanya masih terus berusaha untuk membuat saya mengurungkan niat untuk tidak samit. "Iya, yakin. Ini sekarang udah jam 1 pagi. Jam 2 atau jam 3 kita langsung turun aja. Aku udah gak mau lama-lama di sini," ujar saya yang langsung sibuk membereskan barang-barang dan memasukkannya ke dalam daypack. Bambang yang melihat kepanikan saya mencoba untuk menenangkan saya. Dia bertanya kembali apakah saya melihat sesuatu yang menyeramkan lagi. Saya hanya diam, enggan untuk bercerita. Ya udah. Aku gak bisa maksain kamu buat naik ke puncak. Tapi gimana sama Bagas? Dia kepisah loh sama rombongannya. Kita ke puncak kan juga buat ngebantu Bagas. Mereka itu lewat Cilentung,
Beda sama kita. Kita aja sempat nyasar kan? Bambang berusaha menahan niat saya. Mereka itu rame-rame dan punya guide lokal. Lah kita gimana? Kamu gak sadar? Dari tadi perjalanan dari bawah sampai sini tuh udah banyak yang aneh-aneh. Bantah saya. Selagi kami berdebat, mungkin Bagas mendengar hal tersebut. Jadi ketika perdebatan selesai, saya dan Bambang sepakat untuk naik ke puncak Bayangan lalu kembali ke base camp. Sialnya ketika kami keluar tenda untuk menyampaikan hasil rundingan, kami tidak mendapati Bagas di sana. Pikiran saya dan Bambang sama-sama terasa penuh. Dalam keadaan dilingkupi rasa takut dan janggal, Bagas menghilang. Kami mencari Bagas di sekitar tenda. Kami berteriak-teriak memanggil namanya. Sampai 30 menit kami mencari, Bagas tetap gak ketemu. Mungkin dia merasa gak enak hati setelah mendengar perdebatan kami. Bisa jadi dia lebih memilih untuk pergi sendiri mencari teman-temannya dibandingkan harus merepotkan kami. Gimana nih? Tanya saya ke Bambang. Ya udah, kemungkinan tuh anak naik ke puncak. Langsung rapiin aja, terus kita berangkat summit. Ujar Bambang yang langsung sigap membereskan tenda dan lain-lainnya. Karena masih sekitar pukul 2 pagi, kami memasang headlamp. Sebelum mengikuti jalur menuju puncak, kami sama-sama merasakan hawa yang semakin dingin. Rasa dingin yang benar-benar menusuk tulang sampai tangan saya menggigil. Tidak ada pilihan lain. Kami harus terus bergerak. Bambang memasang seutas tali ke daypack saya dengan carrier-nya. Jaga-jaga supaya kami tidak terpisah. Setiap langkah yang kami tempuh, hawa dingin semakin menjadi. Selagi dingin, jalur yang kami lewati benar-benar didapati oleh vegetasi hutan. Kabut tebal membuat tanah di sekitaran kami menjadi licin dan pandangan kami terbatas. Makanya mau gak mau, kami harus berjalan pelan-pelan. Suasana saat itu sungguh sunyi. Saking sunyinya, saya jadi merasa tidak nyaman. Saya mencoba untuk mengajak Bambang mengobrol. Tapi sepertinya Bambang sedang serius menghadapi medan. Saya tidak menghitung secara pasti lamanya perjalanan menuju puncak. Yang saya rasakan adalah kami berjalan sangat pelan menuju puncak Bayangan. Sesampainya di sana, kami tidak mendapati satu orang pun di sana, termasuk Bagas. Benar-benar sepi, sampai rasanya terasa menyeramkan karena masih gelap gulita. Puncak Gunung Pulosari dini hari itu cukup berangin. Saya sudah gak sanggup menahan dingin yang menusuk tulang. Oleh sebab itu, Bambang membangun camp lagi untuk beristirahat. Kami akan menunggu pagi di puncak gunung, dengan atau tanpa Bagas, lalu turun ketika pagi datang. Sampai di bawah, kami akan melaporkan tentang rombongan Bagas ke petugas. Bambang membuat perapian sambil menyiapkan sarapan. Walaupun terbilang terlalu pagi untuk disebut sarapan, api unggun menyala-nyala menerangi kami. Saya masih tenggelam dalam diam memikirkan nasib si Bagas itu. Entah kenapa saat itu saya tidak mengantuk sama sekali. Kami mengobrol sambil minum kopi. Suara kami memecah keheningan dini hari sampai ketika kami dikagetkan dengan suara seseorang meminta tolong. Seketika obrolan kami terhenti. Kami saling beradu pandang. Bambang mengangguk, mengisyaratkan bahwa dia mendengar apa yang saya dengar. Kami pun langsung sigap mengambil senter dan menghampiri sumber suara tersebut. Benar saja, kami menemukan pendaki lain yang bajunya sudah sangat kotor oleh tanah dan wajahnya terlihat panik dan ketakutan. "Tolong, tolong!" ucap pendaki itu sembari mencoba menggapai ke arah kami. Bambang langsung membantu pendaki tersebut. Dia memapah dan membawanya ke tenda. Pendaki itu terlihat kesakitan. Setelah diperiksa, ternyata lututnya terluka dan pergelangan kakinya memar. Bambang meminta saya untuk mengeluarkan kotak P3K. Dengan gesit, dia mengobati luka dan mengolesi obat memar, lalu membalut kaki pendaki yang terkilir itu. "Bang, tolongin bang, teman saya bang." Pendaki itu memohon-mohon sembari meringis kesakitan.
Entah apa yang sudah dilaluinya sampai dia seperti itu. Tenang dulu, iya nanti kita tolongin. Sekarang kamu jelasin dulu apa yang terjadi dan kenapa kamu bisa jadi kayak gini. Tanya Bambang setelah selesai membalut kakinya. Bang, saya minta maaf banget bang. Kayaknya saya sama teman-teman saya udah bikin kesalahan fatal. Sumpah bang, saya bener-bener gak sengaja. Ucapnya dengan berlinangan air mata. Saya dan Bambang beradu pandang kebingungan. Maksudnya apa? Emang kalian bikin kesalahan apa? Pendaki itu menggosok matanya. Tubuhnya gemetar hebat dan entah kenapa dia seperti selalu waspada akan sesuatu. Jadi kami berniat ngedaki lewat Cilentung. Kesalahan kita karena kita maksa lewat situ. Saya langsung menebak kalau dia salah satu teman si Bagas. Kamu temennya Bagas ya? Kamu kenal gak sama Bagas? Tanya saya ke si pendaki. Pendaki itu kaget dan ekspresi wajahnya terlihat bingung. Mbak sama abang tahu Bagas dari mana? Saya menjelaskan bahwa kami sempat bertemu Bagas sebelum menuju puncak Pulau Sari. Anehnya pendaki itu malah memberikan respon tidak percaya dan agak marah. Jangan bohong mbak, Bagas itu udah mati mbak, teriak pendaki itu. Suaranya gemetar, lalu dia menenggelamkan wajahnya di kedua telapak tangan. Dia menangis terisak-isak. Gantian saya dan Bambang yang kebingungan. Rasanya tidak percaya dengan ucapan pendaki itu. Rasanya otak ini tidak bisa memproses kejadian yang sedang terjadi. Sebenarnya ada apa sih? Kalian ngelakuin hal apa sampai bisa ada yang mati? Bambang mulai emosional. Bagaimana tidak? Mendengar ada pendaki yang mati saat pendakian itu cukup membangkitkan rasa kesedihan. Apalagi yang bercerita adalah sahabatnya yang mendaki bersamanya. Maaf bang, saya minta maaf. Tapi tolong teman-teman saya ya bang, ucap pendaki itu sambil memohon. Teman-teman kamu di mana sekarang? Tanya saya yang sudah mulai gergetan karena sedari tadi pendaki ini gak menjelaskan apa yang sedang terjadi sama dia dan teman-temannya. Teman saya dibawa sama jin bang, jawabnya ketakutan. Astagfirullah. Hanya kata itu yang keluar dari mulut saya. Kenapa lagi-lagi saya mengalami hal-hal di luar nalar? Saya hanya ingin mendaki Gunung Pulau Sari. Meskipun memang di awal pendakian niat saya sudah salah. Tapi saya tidak membayangkan kalau saya dan Bambang akan menemui sebuah masalah yang asing bagi Bambang. Tapi gak tahu bagaimana terasa akrab dengan saya. Jujur, saya agak menyesal tidak mendebat Bambang dan memaksanya tidak samit. Intinya tidak seharusnya kami terlibat dalam masalah Bagas dan kawan-kawannya. Saya mengajak Bambang sedikit menjauh untuk berunding. Saat itu yang paling logis dilakukan adalah kami melaporkan kejadian ini kepada pihak yang lebih berwenang dan mampu. Ke Ranger Gunung misalnya. Bukan karena takut atau tidak ingin membantu, tapi kami tidak tahu caranya serta tidak punya hak untuk ikut campur. Apalagi sudah berurusan dengan hal-hal mistis seperti ini. Sekali lagi, saya harus menekankan bahwa kami hanya orang biasa. Tentunya saya juga tidak ingin masuk lebih dalam ke sebuah hal yang masih tidak jelas. Untunglah Bambang setuju, walaupun dia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Kami kembali mendekati pendaki itu. Bambang berusaha keras untuk menenangkan si pendaki, lalu bertanya siapa nama pendaki tersebut. Nama saya Abdi, jawab pendaki itu. Oke, sekarang kamu istirahat aja. Kita bakal turun untuk melaporkan masalah ini. Bambang menjelaskan alasan kenapa kami harus turun dan melaporkan ke pihak yang lebih mampu. Abdi yang mendengar penjelasan itu sepertinya tidak setuju. Dia masih bersikukuh untuk menyelamatkan teman-temannya. Udah gak ada waktu bang. Kalau sampai nanti maghrib belum ketemu bisa bahaya, kata Abdi dengan mimik muka yang sangat memelas. Sepertinya Bambang tidak tega melihat kondisi Abdi yang seperti itu.
laki-laki itu mencoba untuk membujuk saya agar langsung membantu Abdi mencari teman-temannya. Setelah itu baru melapor ke pihak terkait. Tapi sekali lagi saya mencoba meyakinkan kembali ke Bambang bahwa ini bukan sesuatu yang bisa kita bantu begitu saja. Kita hanya orang luar. Dan juga sudah sewajibnya kita melaporkan kejadian ini kepada pengurus. Please bro, aku bukan gak mau bantu. Tapi masalahnya aku juga takut kenapa-napa. Kita awam banget sama medan di sini. Ini juga pertama kita ke Gunung Banten. Udah deh, mending kita lapor aja ke base camp, biar mereka yang gerak. Saya bersikeras menolak walaupun hati kecil saya benar-benar memberontak. Setelah berdebat agak lama, akhirnya Bambang dan Abdi mau mendengarkan saya. Kami langsung bergegas untuk turun, mencari Pak RW di base camp. Saya berjalan agak cepat di depan. Bambang sendiri, meski sambil membantu Abdi berjalan, masih bisa mengimbangi. Setelah menggigil kedinginan di puncak Pulau Sari dan informasi baru soal penculikan yang dilakukan oleh jin, entah kenapa energi saya seperti terisi kembali. Proses turun ke base camp ajaibnya sangat lancar. Bahkan saya sempat merasa kok tiba-tiba sudah sampai. Belok kanan dan kiri terasa tidak perlu berpikir untuk memilih. Seperti sudah diatur seperti ini. Sesampainya di base camp, kami langsung melapor ke Pak RW. Kebetulan saat itu base camp sedang ramai oleh pendaki dan warga. Jadi banyak yang mendengar cerita saya. Mereka menanggapi dengan bahasa Sunda khas Banten yang saya tidak paham. Namun dari raut wajah Pak RW, saya tahu ini masalah pelik. Siang itu, ba'da zuhur, sekitar 15 menit setelah azan berkumandang, suhu tubuh Abdi tiba-tiba naik drastis. Dia seperti menahan sakit sampai hampir menangis. Saya dan Bambang langsung panik. Begitu juga dengan mereka yang ada di base camp. Ketika panas tubuhnya semakin naik, Abdi langsung kejang-kejang. Beberapa orang mencoba memegangi dengan erat. Doa dibacakan oleh hampir semua yang hadir. Abdi berusaha memberontak dan melepaskan diri. Tiba-tiba ada yang membentak. "Saha ieu?" Salah satu warga mengeluarkan suara itu. Perawakannya kecil. Sekilas terlihat seperti orang biasa. Abdi langsung tenang ketika dibentak. Namun sedikit kemudian keluar suara berat seperti suara kakek tua dari mulutnya. Setelah itu dia berbicara bahasa Sunda dengan cepat. Saya tidak bisa memahaminya. Setelah lebih tenang, Pak RW menjelaskan ke saya dan Bambang bahwa teman-teman Abdi gak akan selamat di Gunung Pulau Sari. Alasannya mereka sudah menerobos larangan. Bahkan setelah dijelaskan dan diingatkan berkali-kali oleh warga setempat. Setelah Pak RW dan beberapa warga selesai berunding, mereka memutuskan untuk melakukan pencarian saat itu juga. Pak RW khawatir mereka sudah kehabisan waktu. Selain itu, Pak RW memberi saya dan Bambang pilihan. Kami bisa menunggu di base camp sembari mengasuh atau ikut naik lagi mencari rombongan Aldi. Lagi pula, sosok yang sempat berada dalam tubuh Abdi memperingatkan kami berdua untuk tidak ikut campur. Namun atas dasar kemanusiaan, kami memutuskan untuk ikut. Saya masih tidak percaya kalau Bagas sudah meninggal. Semacam ada dorongan untuk mencari kepastian. Perjalanan naik lagi ke Gunung Pulau Sari kali ini terasa pendek. Mungkin karena kami berjalan bersama Pak RW dan warga setempat. Sesuai informasi Abdi, kami langsung menuju Curug Putri. Katanya rombongan Abdi menghilang di sana. Pak RW dan 4 orang warga mulai menelusuri area sekitar dengan cepat. Saya dan Bambang mengikuti dari belakang. Posisi kami sudah agak jauh dari curug ketika menemukan jejak pendaki. Dan tidak jauh dari sana, kami menemukan salah satu rombongan Aldi. Awalnya kami mengira sudah terlambat. Ternyata dia hanya pingsan. Muka pendaki tersebut sangat pucat dan detak jantungnya sangat lemah. Kemungkinan hipotermia. Bambang dengan sigap mengambil air hangat dari botol minum, lalu membantu pendaki itu minum dengan perlahan. Dia sangat lemah dan harus digendong. Setelah menemukan salah satu pendaki, kami bergeser dengan cepat ke pos terdekat. Pak RW berjalan cepat menunjukkan arah. Saya ingat betul,
Saat itu posisi saya di belakang Bambang. Entah saat itu saya bengong atau bagaimana, yang jelas saya tiba-tiba sekilas melihat sosok hitam besar yang muncul dalam perjalanan menuju puncak. Kemunculannya itu tiba-tiba dan kali ini lebih dekat. Spontan saya berteriak dan membuat Bambang kaget. "Kamu kenapa sih, Nes?" Saya sibuk menepuk-nepuk pipi, mencoba untuk memberanikan diri. Lalu menggelengkan kepala, memberikan isyarat ke Bambang untuk segera mengejar Pak RW yang mulai menjauh. Tanpa menunggu Bambang, saya langsung berlari mengejar Pak RW sambil berteriak. Bambang dan saya berlari kecil mengejar sosok Pak RW yang semakin lama entah kenapa kok jadi jauh banget. Bahkan ketika saya sudah berteriak sekeras-kerasnya, beliau tidak menengok ke belakang sama sekali. Tiba-tiba saja kami panik dan semakin cepat berlari. Entah bagaimana Pak RW dan rombongan warga menghilang di balik kabut tipis itu. Atau jangan-jangan saya dan Bambang yang menghilang dan Pak RW sedang sibuk mencari kami. Perasaan aku yakin banget kok tadi Pak RW gak jauh dari kita. Bambang berbicara ke diri sendiri sambil mengatur nafas. Saya tahu dia sudah sangat lelah karena bebannya bertambah. Namun meski lelah, pilihan kami cuma melanjutkan perjalanan. Rasanya sudah seperti tim SAR yang malah butuh bantuan tim SAR beneran. Saya membatin. Tak punya pilihan, kami menempuh jalur yang seingat kami tadi dipilih Pak RW. Saya dan Bambang berganti-gantian berteriak memanggil Pak RW. Namun jawaban yang kami terima adalah kesunyian hutan Gunung Pulau Sari di Pegunungan Banten dan kicauan burung yang menggema. Dan dingin. Padahal ini masih siang, tapi rasanya sudah seperti malam. "Kok aku takut ya?" ucap saya. Bambang tidak menjawab. Tenaganya semakin menipis. Lagi-lagi saya merasa kami hanya berputar-putar saja. Kejanggalan itu terjadi lagi. Sebenarnya kami kelelahan, tapi kami tidak berani duduk. Karena sekalinya duduk, pasti jadi lebih berat untuk berdiri dan jalan lagi. Dalam posisi berdiri, leher belakang saya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Namun rasa dingin itu hanya selewat saja. Sensasi aneh itu semakin menjadi ketika saya berbalik arah. Saya tidak bisa lagi membedakan antara ilusi atau kenyataan. Entahlah, saya melihat di belakang Bambang persis ada rambut terjuntai dari atas pepohonan. Rambut itu sangat panjang, menjuntai menyentuh tanah. Refleks saya mendongak ke atas pohon. Kepalanya tergantung ke bawah. Sorot matanya tepat mengarah ke mata saya. Matanya merah gelap. Lidahnya seperti sisik ular. Saya tidak berani menuliskan dan menggambarkannya lebih lanjut. Yang ada di pikiran saya saat itu adalah segera angkat kaki dari situ. Saya meraih tangan Bambang dan memaksanya berlari. Bambang yang sempat mematung langsung sadar dan ikut berlari. Tiba-tiba saja energi saya kembali. Saya merasa kuat menyeret Bambang untuk lari. Namun masalahnya saya tidak tahu harus lari kemana. "Nes, kamu lihat apa lagi sih? Harusnya kamu kasih aba-aba dulu. Lupa ya kalau aku bawa orang di belakang punggung," kata Bambang dengan napas terengah-engah. Saya tidak sanggup menjelaskan kejadian tadi. Saya hanya menegaskan ke Bambang untuk segera keluar dari hutan. Kalau bisa sih menemukan Pak RW, lalu pulang ke base camp. Hari semakin petang. Kondisi gunung mulai gelap. Tiba-tiba saya melihat sosok lain dari balik kabut. Sosok itu memanggil saya. "Mbak, Mbak." Saya menempuk Bambang dan memastikan apakah ia melihat sosok tersebut. Bambang mengernyitkan dahinya, berusaha untuk melihat sosok dari balik kabut yang mulai menebal. Itu Bagas bukan sih?" tanya Bambang membuat saya berusaha lagi untuk bisa melihat sosok yang terlihat samar itu. Iya, itu Bagas." Saya berteriak dari posisi yang sebetulnya tidak terlalu jauh dari sosok itu. Saya yakin itu Bagas. Tanpa pikir panjang, saya langsung menghampirinya. Tapi tiba-tiba jaket saya ditarik oleh Bambang. Saya memandang Bambang dalam-dalam.
"Kenapa?" tanya saya. Bambang menggeleng-gelengkan kepala dan berbisik, "Nes, ingat kata si Aldi, Bagas tuh udah meninggal." Peringatan Bambang menyadarkan saya. Tapi emang beneran? Saya mengamati Bagas lebih lama. Satu yang janggal, kalau memang itu Bagas, kenapa dia tidak langsung menghampiri kami? Kenapa dia tetap berdiri di balik kabut? Saya memberanikan diri melangkah. 2 langkah, 3 langkah, sambil mengumamkan doa. Dan ketika semakin dekat, saya baru sadar ternyata di tempat Bagas berdiri adalah bibir jurang. Saya benar-benar kaget. Untunglah saya masih bisa menjaga ketenangan diri, bahkan masih bisa mencandai keadaan. "Bro, kita masih di dunia manusia kan?" Bambang malah kaget dengan ketenangan saya. Dia langsung menggandeng tangan saya dan mengajak saya untuk segera berjalan lagi. Kami kembali berjalan dalam gelap. Suara Bagas yang tadi memanggil seperti bergema di dalam kepala. Saya merasa sedih karena merasa tidak bisa membantu Bagas. Padahal kemarin kami masih bisa mengobati kakinya. Kali ini kami berjalan santai. Sekitar 200 meter berjalan, dari jauh terlihat iring-iringan obor. Kami yakin itu rombongan warga bersama Pak RW yang tadi bersama kami. Kami mempercepat langkah kaki. Tidak sabar ingin segera ketemu manusia. Begitu dekat dengan rombongan tersebut, kami merasa lega. Tapi ada yang aneh. Rasanya warga yang tadi naik gak sebanyak ini. Harusnya kami senang. Tapi entah kenapa saya merasa ada yang ganjil. Ketika Bambang hendak mendekat ke rombongan tersebut, saya menahannya. Saya meminta Bambang untuk mengamati lebih seksama. Takutnya mereka bukan manusia. Saat kami sedang fokus mengamati, tiba-tiba kami dikagetkan oleh sosok Pak RW yang muncul tiba-tiba entah dari mana. "Aduh, ternyata kalian di sini," seru Pak RW sembari menepuk pundak kami berdua. "Astagfirullah Pak RW, Bapak kemana aja? Kami nyariin Bapak dari tadi," ucap saya panik bercampur lega. "Lah, Eneng sama akangnya saya panggilin emang gak denger? Si Eneng saya samperin malah kabur," jawab Pak RW. "Loh Pak, yang ada kita berdua yang manggil Pak RW. Tadi Bapak gak nengok malah lama-lama hilang," jawab saya agak kesal. Bambang menanyakan perihal rombongan warga yang membawa obor pada Pak RW. "Warga memang bantu nyari, tapi bawa senter Kang, bukan bawa obor," jawab Pak RW dengan nada bingung. "Ya sudah, yang penting Eneng sama Akang udah sama saya. Jadi selama kalian ngilang tadi, kami mengevakuasi 2 pendaki. Yang satu ketemu di bawah jurang, satunya lagi tenggelam di curug. Keduanya udah meninggal," jelas Pak RW. Rasa sedih menekan semakin kuat. Bambang menurunkan pendaki yang ada di pundaknya, menyindirkannya di sebuah pohon. Setelah itu, Pak RW meminta kami segera turun ke base camp. Karena situasi sedang tidak bersahabat, beliau menunjukkan jalan ke arah base camp. Pak RW bilang bahwa dia dan warga masih akan menyisir Gunung Pulau Sari. Siapa tahu masih ada yang tertinggal. Kami menurut untuk segera turun. Selama di perjalanan, kami lebih banyak diam. Sebenarnya saya masih kepikiran soal Bagas. Apakah mungkin kami menghirup coklat panas bersama arwah Bagas? Kejadian itu mengganggu pikiran saya. Kami sampai ke base camp dengan cepat. Suasana sunyi. Kami menuju rumah yang jadi tempat tinggal Pak RW dan menyerahkan pendaki yang digendong Bambang ke warga. Dari arah samping, datang orang tua yang tadi membentak Aldi. Beliau meminta kami segera cuci kaki, wudhu dan sholat. Kami duduk agak lama di teras rumah Pak RW. Mungkin hampir 2 jam. Pak RW muncul dari jalur pendakian. Dia sendirian. "Loh, kalian udah turun? Katanya mau ikut mencari rombongan Aldi." Pak RW yang datang langsung membuka obrolan. Jujur, saya agak susah mencerna omongan Pak RW. "Kenapa diam saja? Hayu kalau mau ikut mencari. Saya baru selesai mengerahkan warga yang akan ikut naik. Saya ada senter kalau mau dipakai,"
Lagi-lagi saya terdiam. Saya melihat Bambang juga syok. Maka yang keluar dari mulut saya adalah, "Maaf Pak, kami menunggu di sini aja. Kami udah gak kuat." "Ya sudah, kalau begitu saya pamit ya. Sudah ditunggu sama warga. Oh iya, pendaki yang dibawa Akang tadi sudah dibawa ke rumah sakit. Mohon maaf, dia tidak selamat," jelas Pak RW. Setelah pamit, Pak RW bergegas ke pintu jalur pendakian. Kami bisa melihat banyak sorot senter di jalur pendakian yang gelap itu. Pak RW agak berlari menghampiri mereka. Saya dan Bambang bingung. Iya, hanya kata itu yang bisa menggambarkan semuanya. Hampir 10 menit kami terdiam sebelum Bambang memecah keheningan. "Nes, kita pulang sekarang." Kalimat Bambang itu adalah kalimat yang paling logis yang keluar dari mulutnya sepanjang pendakian di Pegunungan Banten ini. "Iya, aku setuju," saya menyahut pendek. Malam itu kami meninggalkan Banten, membawa rasa heran yang memuncak, lelah yang tak tertahankan, dan kesedihan yang mendalam. Selesai. "Heh, bangun. Kok malah ketiduran sih?" Bikin saya sedih aja. Ini kita bahas sedikit soal cerita Gunung Pulau Sari ya. Mungkin pikiran kalian sama dengan saya. Banyak pertanyaan di kepala. Gimana nasib Aldi dan gimana nasib teman-temannya? Apa benar mayat mereka udah ditemuin? Atau itu cuma halusinasi Agnes sama Bambang? Terus soal Pak RW itu gimana ya? Yang bener Pak RW yang asli itu di mana? Yang di atas gunung atau yang di rumah? Terus pertanyaan yang paling penting, kenapa jalur Cilentung ditutup? Sefatal itukah akibat dari melanggar larangan untuk gak melewati jalur tersebut? Keputusan Agnes dan Bambang untuk gak mau tahu itu bikin kita jadi penasaran ya. Naluri kekepoan saya meronta-ronta nih. Ya udahlah, cukup sekian dulu malam ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.